Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Sauri. Eh, sudah lama saya tidak membahas tentang Moodle ya, khususnya di Moodle Nesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang satu fitur yang sebetulnya sudah tersedia di Moodle Nesia ataupun di Moodle, yaitu tentang email server ya, atau di dalam pengaturannya disebut dengan outgoing email server. Nah, mungkin saya akan membahas terlebih dahulu secara arsitektur sederhananya ya. Saya menjelaskan secara arsitektur sederhananya. Jadi, bagi teman-teman yang sudah punya site Moodle, tentu Anda harus jadi adminnya ya. Site Moodle, misalkan site Moodle tersebut kita punya di Moodlenesia ya. Ini kan URL-nya biasanya ataupun alamatnya adalah blablabla.moodlenesia.com ya. Anggaplah ini adalah server Moodle Anda ya, server Moodle Anda. Nah, yang sekarang berjalan adalah Moodle Anda bekerja secara mandiri di atas server, lalu kemudian Anda dan pengguna yang lain, Anda juga kan pengguna ya, admin pun adalah pengguna, yaitu termasuk juga teacher, student, dan sebagainya, itu mengakses Moodle Nesia-nya langsung ke si aplikasinya ya, ke servernya. Nah, namun demikian, itu proses yang sudah terjadi dan sudah cukup gitu ya. Itu proses pembelajaran melalui learning management system Moodle-nya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang kadang-kadang kita membutuhkan aplikasi di luar sana untuk melakukan komunikasi. Salah satunya dan yang paling umum adalah komunikasi melalui email, ya. Karena kan biasanya pengguna ketika didaftarkan ke dalam site Moodlenesia kita, ke dalam site Moodle kita, itu dia menyertakan alamat email, begitu ya. Nah, si alamat emailnya ini bisa digunakan untuk apa saja, tentu ada banyak ya. Jadi misalkan kalau di sebuah kelas, ya, jadi misalkan di sebuah kelas kan ada banyak fitur ya, misalkan di penugasan. Nah, di penugasan itu misalkan kita ingin mengasih tahu pengajar bahwa ada tugas yang harus diperiksa, ataupun sebaliknya ke siswa ada tugas yang harus dikerjakan, ada diskusi yang harus dijawab, dan sebagainya. Nah, biasanya notifikasinya itu akan muncul ke email gitu ya. Selain dari di aplikasi Moodle-nya ini akan muncul gitu ya bahwa ada tugas yang harus dikerjakan, tetapi uh, orang kan tidak selama 24 jam membuka aplikasi ini begitu ya. Jadi harus ada notifikasi. Nah, yang biasanya ada notifikasi yang paling umum adalah melalui email gitu ya. Nah, maka untuk menjalankan operasional tersebut, kita memerlukan sebuah email server. Di mana biasanya di Moodle-nya itu ataupun di Moodlenesia sekalipun itu belum tersedia karena Moodlenesia ataupun Moodle-nya itu adalah aplikasi LMS-nya saja, bukan aplikasi email ya, bukan server yang dikhususkan untuk mengirimkan email. Nah, oleh karena itu kita harus punya sebuah email server ya, katakanlah seperti itu. Email server. Di mana si email server itu akan berkomunikasi dua arah kepada Moodle Anda, lalu kemudian juga dari data-data ataupun informasi yang didapatkan dari Moodle tersebut akan dikirimkan ke email pengguna. Sederhananya seperti itulah kurang lebih. Sehingga kita memerlukan email server ini gitu ya. Kita memerlukan email server yang terpisah sebetulnya dari aplikasi Moodle-nya. Meskipun dia langsung terintegrasi tentunya ya, karena datanya tidak terpisah. Jadi bukan aplikasi email biasa antara email satu ke email yang lain berkirim pesan, bukan ya. Tetapi sistemlah yang akan mengirimkan email ya. Jadi sistem nih yang akan mengirimkan email. Jadi bukan manual Anda sebagai admin nge-emailin satu-satu tentunya begitu ya. Jadi nanti sistem akan mengirimkan email kepada email pengguna gitu. Maka dia membutuhkan perantara bernama email server. Nah, permasalahannya kita biasanya kita tidak punya email server khusus gitu ya. Dalam artian kita harus men-setup email tertentu, yaitu biayanya terlalu tinggi lah begitu ya. Nah, ada banyak penyedia yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang paling sederhana ada kita bisa menggunakan aplikasi yang gratis saja dulu, misalnya ya. Ini untuk testing dulu. Misalkan kita menggunakan Gmail ya. Gmail ini bisa kita gunakan. Anda punya alamat Gmail kan tentunya begitu ya biasanya ya. Nah, alamat Gmail Anda bisa digunakan seolah-olah sebagai email server. Gitu ya, meskipun ada keterbatasannya. Nanti kita bahas keterbatasannya apa saja. Ataupun penyedia-penyedia lain yang dikhususkan untuk menyediakan email server tersebut. Misalkan SendGrid, Mailgun, yang tentu tidak gratis biasanya gitu ya. Nah, tapi untuk ngetes sekarang, Anda bisa memanfaatkan terlebih dahulu Gmail. Nah, bagaimana supaya langsung praktek kita cek ya. Nah, oke.
Untuk menerapkannya, Anda silakan masuk ke site administration di Moodle Anda gitu ya. Lalu kemudian Anda ketikkan, saya juga tidak terlalu hafal eh, di mana linknya ya, tapi bisa di search ya, outgoing. Nah, di sini ada outgoing mail configuration, diklik saja. Nah, disinilah kita bisa men-setting ya. Yang pertama yang wajib diisi adalah SMTP hostnya. Ya, nanti pengaturannya khusus untuk Gmail, nanti saya akan sertakan linknya. Ini saya langsung dari dokumentasi modelnya. Nanti linknya boleh dicek di deskripsi ya. Jadi hostnya kita gunakan ini, security-nya menggunakan SSL, username-nya Anda menggunakan alamat email Anda yang didedikasikan untuk berkirim email by system. Lalu kemudian password adalah password email Anda ya, password email Anda. Nah, yang jadi catatan seperti tadi saya sampaikan, ini gratis, kita bisa menggunakan Gmail yang gratis kita gitu ya. Tetapi ada keterbatasan yaitu adalah ini ya. Jadi maksimal 500 email per hari ya. Jadi sehari itu hanya bisa mengirimkan 500 email. Ya, notifikasi, pendaftaran dan lain sebagainya hanya 500 email dan 2000 alamat email gitu ya. Jadi lewat dari itu biasanya Google akan meng-cut gitu ya, membloknya. Jadi itu keterbatasannya. Tapi kalau misalkan user di model Anda memang terbatas hanya 50 orang, 100 orang, rasa-rasanya ini masih bisa masuk gitu ya. Masih bisa kita gunakan. Nah, saya kembali ke sini. Jadi cari di site administration outgoing mail configuration, SMTP-nya diisi, SMTP security-nya pilih yang SSL, ininya biarkan yang login. Nah, SMTP username ini adalah alamat email Gmail Anda ya, alamat email Gmail Anda. Lalu kemudian gunakan password, SMTP password ini adalah isikan dengan password email Anda ya. Nah, ini sengaja disensor karena memang ini adalah password dari email saya gitu ya. Sisanya boleh diabaikan. Kalau sudah kita bisa save. Oke, kita save. Nah, setelah di-save, untuk memastikan apakah settingan kita sudah bekerja dengan baik, di sini kalau tidak salah ini tinggal di-scroll ya. Di sini ada test outgoing mail configuration ya. Jadi kita bisa dites dulu nih. Test outgoing mail configuration. Apakah, balik lagi ke sini ya, apakah si email servernya ini sudah berhasil terhubung dengan modelnya kita? Ya, sudah berhasil dan bisa berhasil mengirim ke emailnya pengguna begitu ya. Nah, kita akan tes. Nah, Anda bisa mengetesnya, misalkan saya akan mengetes ke alamat email saya. Gitu ya. Kita kirim. Nah, kalau sudah sukses seperti ini, artinya berarti email sudah berhasil terkirim. Saya akan cek. Nah, di sini sudah langsung muncul nih, ya. Biasanya, ini biasanya ya, kalau pengiriman pertama kali itu biasanya dia akan masuk spam. Jadi Anda pun boleh menginformasikan ke siswa, ke guru, ataupun ke user-user Moodle Anda, apabila ada email, tolong dicek juga di folder spam ya, di folder spam gitu ya, di folder spam. Nah, sehingga kemudian nanti kalau ketemu di folder spam, nanti di mark sebagai bukan spam ya, nah maka dia akan muncul di sini. Nah, maka ini contoh outgoing email yang sudah berhasil dikirimkan. Nah, namun demikian, sering terjadi setelah disetting dengan benar ya, jadi settingan yang ini sudah benar nih, SSL-nya sudah benar, nah ini ya, SMTP host-nya udah benar, dan lain-lainnya sudah benar, kita sudah yakin, tetapi ketika dites email masih gagal. Nah, biasanya ada dua hal yang perlu kita setting. Ini khusus untuk Gmail ya, ini khusus untuk Gmail. Yang pertama adalah, ini link-link ini nanti saya akan berikan di deskripsi ya. Nah, tolong copy saja dua link ini ya. Dua link ini. Yang pertama adalah kita harus nge-login gitu ya. Jadi di sini nanti Anda harus memberikan izin. Jadi Let's Secure Apps Access. Jadi mengizinkan untuk diaktifkan. Jadi nanti berhubung ini sudah diaktifkan ya. Sudah diaktifkan maka sudah statusnya seperti ini. Kalau yang Anda silakan Anda aktifkan bahwa Let's Secure App Access-nya. Kemudian yang kedua adalah ini. Captcha-nya ya. Unlock captcha-nya. Jadi nanti tidak usah khawatir, ini linknya nanti saya sertakan. Nah, ini tinggal di continue, lalu kemudian nanti izinkan gitu ya. Diizinkan bahwa boleh digunakan oleh aplikasi lain gitu ya. Intinya dua ini harus diaktifkan. Nanti akan ada pilihan diaktifkan atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Apabila Anda sudah berhasil, silahkan Anda tes lagi ya. Tes send emailnya lagi, tes outgoing mail configuration lagi.
Sepengalaman saya, apabila mengaktifkan dua ini sudah akan berhasil. Tapi catatan satu lagi, saya ingatkan kembali ya, bukan satu lagi, tapi saya ingatkan kembali bahwa Gmail ini punya keterbatasan ya. Jadi hanya 500 email yang bisa dikirim dan hanya 2.000 alamat email yang bisa didaftarkan gitu ya, dikirimi emailnya gitu. Selepas dari itu kemungkinan akan diblok. Oleh karena itu, sangat disarankan Anda menggunakan alamat Gmail-nya, jangan menggunakan alamat Gmail yang sehari-hari Anda gunakan. Saran saya kalau perlu membuat satu alamat email baru ya, takutnya diblok dan lain sebagainya. Jadi buatlah alamat email baru, lalu kemudian dikhususkan, didedikasikan hanya untuk mengirim email di Moodle Anda, gitu ya. Nah, selanjutnya rekomendasi saya adalah ya tentu tidak menggunakan Gmail ya. Kalau memang semodelnya penggunaannya sudah banyak, usernya sudah banyak, berlanggananlah ke SMTP server yang profesional, misalkan di SendGrid, Mailgun, ada Elastic Email dan lain sebagainya, cukup banyak penyedianya, di mana Anda cukup mendaftar, membayar subscribe tiap bulan misalkan, lalu kemudian nanti akan diberikanlah ini, akan diberikan SMTP hostnya apa, username-nya apa, dan sebagainya. Itu nanti biasanya akan tersedia di layanan tersebut. Oke, itu saja dari saya tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena cukup banyak yang menanyakan tentang hal ini dan mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.